Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-123. Kita akan membaca dari kitab 1 Tawari, pasal 22 sampai 24. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau dengan sukacita. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah pembacaan dan pendengaran firman kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasal 22. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas negeri Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia tidak menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kepada Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Pasal 23. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang.
Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Sisa orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Usiel, 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa abdi Allah itu digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehapia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehapia luar biasa banyaknya. Anak Yisar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahasiel, anak yang ketiga. Dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika, seorang kepala, dan Yesia anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Elder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia berdiam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyajikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap hari. Demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari Sabat, dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Pasal 24. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar.
Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Sadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka menurut berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanel panitra itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Sadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang kesebelas pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hesir, yang ke-18 pada Hapises, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Masya. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdeya, dari anak-anak Rehabia ialah Yesia seorang kepala, dari orang-orang Isar ialah Selomot, dari anak-anak Selomot ialah Yahat, anak-anak Hebron ialah Yeria seorang kepala, Amaria anak yang kedua, Yahasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Anak Usiel ialah Mika, dari anak-anak Mika ialah Samir, saudara Mika ialah Yesia, dari anak-anak Yesia ialah Sakaria, keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaasia anaknya, keturunan Merari dari pihak Yaasia anaknya ialah Shoham, Sakur, dan Hibri, dari Mahli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak, dari Kis anak Kis yakni Yerahmeel, anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Anak-anak Harun membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman kita pada saat ini. Dan kita dapat melihat bagaimana Tuhan menolong Daud dan juga para pemimpin bangsa Israel untuk mengatur pelayanan-pelayanan di dalam peribadatan bangsa Israel. Dan bersamaan dengan itu, dia juga mempersiapkan untuk pembangunan bait suci untuk menolong anaknya dalam melaksanakan tugas yang sudah ditentukan Tuhan bagi dia. Dan kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan kita luar biasa. Tuhan tahu orang-orang yang dapat dipakai Tuhan untuk melakukan segala tugas-tugas untuk pembangunan bait Allah. Dan biarlah kita, umat Tuhan, kita juga menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun rumah Allah tidak semata-mata secara fisik, tetapi secara rohani, yaitu kitalah orang-orang yang menjadi kumpulan umat Tuhan, yang menjadi rumah Tuhan, yang menjadi bait Allah bagi kediaman Tuhan di dunia ini, sehingga melalui kita dapat mengumpulkan
kumpulkan banyak orang datang kepada Tuhan dan boleh diselamatkan seperti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi manusia di dunia ini. Mari kita giat melayani Tuhan dan biarlah kita selalu tersedia bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Biar Tuhan akan berbicara terus bagi kami, sehingga kami boleh dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi siap bagi Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus, dan kebersamaan kami sesama orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang dipanggil Tuhan di dalam keselamatan-Mu. Kami boleh menjadi gereja Tuhan, menjadi bait Allah, menjadi tubuh Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, biarlah Engkau dimuliakan dan ditinggikan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok.